Mas Herzaki, ada masalah apa Partai Demokrat dengan PKS? Jelas-jelas punya agenda ini PKS, malah datang PSBY. Kan nggak jadi datang ini Pak Prabowo ke acara PKS, Mas Herzaki. Pak SBY ini kan diundang ya, gitu ya. Justru menurut kami apa yang terjadi kemarin itu, pertemuan dua tokoh bangsa ini merupakan contoh komunikasi politik yang sangat baik. Bagaimana Pak SBY ini kan senior, ya. Lalu kemudian Pak SBY ini kan sudah menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Nah, tetapi bagaimana dengan kebesaran Pak SBY ketika ada berdiskusi, bertemu, bersilaturahmi, Pak SBY bilang ya saya aja yang datang. Loh, kenapa kata Pak Prabowo? Ya. Kan sekarang pemimpin saya namanya Pak Prabowo. Presiden kita kan Pak Prabowo nih, 20 Oktober 2024. Justru ini kan suatu contoh yang sangat baik bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan tepat. Bagaimana Pak SBY sebagai negarawan, sebagai tokoh bangsa, beliau presiden, beliau senior, ya, maksudnya presiden lebih senior ya, karena kan ke-6. Lalu kemudian di pendidikan juga lebih senior, ya. Nah, tetapi beliau kemudian hari ini menyadari dan tahu, ya, bagaimana hari ini pemimpinnya nanti 20 Oktober 2024 adalah Pak Prabowo sebagai presiden ke-8, sehingga beliau memilih untuk ya udah gantian saya lah yang datang. Kadang-kadang kan Pak Prabowo suka datang ini ke Cikeas gitu ya, atau bertemu di tempat lain. Tetapi hari ini Pak SBY bilang saya yang datang gitu. Nah, ini kan menunjukkan ada bagaimana kedua sahabat ini menunjukkan bukan hanya persahabatan tapi juga adab. Tahu diri lah gitu ya, maksudnya mungkin seseorang dulu junior kita, dulu siapa waktu kita memimpin, tetapi hari ini kita mesti menghormati, hari ini pemimpinnya adalah Pak Prabowo untuk 20 Oktober 2024 sampai dengan 2029. Ya tentu kalau misalnya agenda dengan teman-teman PKS, ya itu pengaturannya di Pak Prabowo dan teman-teman PKS. Kami juga kurang memahami dan mengetahui mengenai hal itu. Yang pasti konteksnya Pak Prabowo ngajak bertemu, ada beberapa hal yang ingin beliau diskusikan, ya Pak SBY bilang pas waktu yang bisa bertemu adalah ini ya, momennya pas ya, beliau datang dan hadir begitu. Oke. Bang Bestari Barus, ini gencar juga ya Pak SBY bertemu dengan Pak Prabowo ya. Sementara Pak Surya Paloh ini juga sudah 3 kali bertemu dengan Pak Prabowo, tapi belum juga bisa dipastikan dapat menteri ya, begitu kah? Lah, masa pertemuan 2 tokoh Pak? Urusannya cuma menteri aja, macam nggak ada urusan lain yang lebih penting. Pastilah ada urusan lain yang lebih penting daripada sekedar urusan menteri lah inilah. Bagi yang memang urusannya itu belum selesai, silakan aja. Nasdem dengan Pak Prabowo sudah selesai, gitu loh. Artinya kita menyerahkan semuanya kepada Pak Prabowo, dan kalaupun misalnya kita sebagai orang yang diajak bersama kemudian nggak dapat pun, belakang-belakang aja pikir itu, nggak usah. Kita ingin memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat. Bergabung bukan berarti cawe-cawe. Saya kira itu. Oke. Nah, Bang Mardhani, yang ketemu berkali-kali. Saya tepuk tangan dulu dong, keren. Positif ya, formalitasnya begitu. Tapi nggak tahu di balik layar ya. Yang bertemu sering aja belum tentu dapat kursi menteri. Apalagi yang belum bertemu ini, bagaimana Bang Mardhani? Tapi sekurang-kurangnya Bung Mardhani telah memberikan isyarat tadi ya. Iya. 2 gitu ya tadi bagaimana? Bang Mardhani. Ya. Ya lagi-lagi yang pertama semua akan indah pada waktunya. Man sobaro zafiro, siapa sabar dia akan menang. Dan saya setuju sama Zaki. Pak SBY ketemu Pak Prabowo tuh message-nya bagus sekali. 2 pemimpin bangsa, yang satu punya pengalaman, yang satu punya perjuangan dan akan menjabat, monggo, bagus. Buat PKS, yang penting rukun dan harmonis kita saja belum tentu mampu compete dengan teman-teman yang lain. Saya lagi baca bukunya Lee Kuan Yew ya. Lee Kuan Yew itu the man with the big ideas itu betul-betul mikirin gimana nih Singapura, the red dot, kita jauh lebih gede, jauh lebih besar. Ya, 280 juta pulau. Caca bilang kok begini, emang bener begini Cak, berat gitu loh. Nah kalau mau kompetisi aja boleh, tapi how low can you go, kita berantem terus, demokrasi terus, tapi pendapatan kita mentok, akhirnya perut, akhirnya demokrasinya jadi prosedural, nggak substansial. Kita pengen ayo, angkatan kerja kita naik.
universitas kita betul-betul mampu untuk membuat inovasi. Makin banyak orang kayak produk kayak Samsung Spill kita punya segala macam, dan itu kumpul semuanya juga belum tentu sukses gitu loh. Nah, sehingga yang dibilang teman-teman benar. Sekarang nih serahkan Pak Prabowo, monggo Pak Prabowo lakukan yang terbaik, kita akan dukung itu. Oke, Bang Mardhani serahkan kepada Pak Prabowo. Tapi kalau PKS nggak dapat jatah kursi menteri begitu, untuk apa masuk kabinet? Mau ngapain? Kan ada banyak yang harus dikerjakan. Menteri hanya satu aspek. Aspek yang lain masih banyak. Misal, menterinya tidak dapat, tapi kebijakan kita bisa dapat. Misal, posisi tidak dapat, tapi kepentingan umat Islam, karena PKS Partai Islam, bisa diwadahi. Misal, urusan haji yang masih problem, kita masuk, bisa kita bereskan. Urusan pendidikan yang mungkin minta maaf jalan di tempat dengan 20%, bisa. Itu aja udah kontribusi besar, Caca. Masuk akal nggak untuk Kang Ujang? Atau mungkin pada akhirnya ya kalau nggak dapat kursi menteri, ya balik arah lagi ya, posisi ya. Bagaimana Kang Ujang? Saya rasa gini, PKS sudah lama ya menjadi oposisi. Dan Presiden PKS sendiri mengatakan ajak-ajakan. Sekarang sudah diajak. Nah, ketika sudah diajak, saya yakin, saya punya keyakinan akan masuk. Persoalannya adalah kuantitinya berapa. Ini yang mungkin dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Mungkin yang berdarah-darah lebih banyak, tapi yang masuk belakangan yang mungkin lebih kecil. Saya rasa itu akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Saya yakin ya, tadi semangatnya sama. Jadi yang katakanlah di Pilpres yang menang dengan yang tadi yang baru bergabung, katakanlah ini akan semangat yang sama untuk membangun Indonesia, itu yang terpenting. Tapi persoalannya memang tadi keran undang-undangnya sudah direvisi kan, lalu format kabinetnya juga akan gemuk. Nah, dalam konteks mengisi di kabinet yang gemuk ini pasti akan ada power sharing, akan ada akomodasi kepentingan. Tetapi yang menjadi catatan saya, yang bagusnya dari Pak Prabowo dan catatan saya, ya tadi ingin mengisi kabinet-kabinet itu dengan orang-orang yang ahli. Nah, kita sepakat dengan Bang Mardhani, kita ini tidak punya inovasi yang luar biasa. Misalkan Amerika punya Google, kita belum punya, Bang. Oleh karena itu kita perlu pikirkan bahwa ada lompatan-lompatan yang besar yang harus diisi oleh orang-orang yang hebat ya di kabinet nanti. Saya percaya itu nanti Pak Prabowo untuk membuat skema yang mengkalkulasikan bahwa orang-orang ahli ada di situ. Karena kalau kita tidak melakukan percepatan pembangunan, mohon maaf, kita akan tertinggal jauh dengan negara lain. Gitu. Kalau Bang Bestari Baru sepakat nggak dengan tadi sebelumnya Bang Mardhani mengatakan bahwa dapat atau tidak dapat kursi menteri tetap bersama dengan pemerintahan Prabowo Gibran, atau jangan-jangan realistis aja lah ya oposisi saja kalau nggak dapat kursi menteri, Bang Barus? Saya kira begini ya, sikap satu institusi itu haruslah dia firm gitu. Kalau dari awal sudah mengatakan gabung itu artinya mendukung pemerintahan yang baru yang terpilih, ya dukunglah. Dapat atau nggak dapat itu sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa yang harus dibahas gitu. Tapi komitmennya, jangan sampai kehilangan komitmen bahwa kita harus bersama-sama menata bangsa ke depan. Kan begitu tuh yang ditawarkan Pak Prabowo juga kan, yuk kita sudah selesai kompetisi, yuk kita sama-sama. Sama-sama itu bukan berarti harus dapat menteri, harus begini, harus begitu, tidak. Sama-sama aja berpandangan bahwa ke depan kita harus lebih baik. Saya kira itu. Mas Herzaki, ada yang bisa ditambahkan tidak bahwa partai politik ini tidak pragmatis, atau mungkin mereka akan bersikap realistis juga kalau tidak dapat kursi menteri, baik PKS dan juga Nasdem, bisa jadi berkurang nih partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Ya begini Pak, ya Ketua Umum kami Mas AHY dalam beberapa kesempatan lalu menyampaikan ya kesamaan visi kami yang begitu dekat dengan Pak Prabowo, karena apa? Melihat Pak Prabowo itu sebagai salah satu true leader atau statesman. Bagaimana yang dipikirkan dan dipersiapkan Pak Prabowo hari ini adalah generasi ke depan, tidak berbicara mengenai next election. Nah, inilah yang membuat kami meyakini setiap langkah yang beliau ambil pastilah yang terbaik untuk bangsa. Termasuk tadi mengajak teman-teman yang sebelumnya tidak bersama ketika Pilpres, ayo kita bergabung gitu ya. Dan kami meyakini ya, kenapa? Karena setiap parpol yang hari ini katakanlah ada di parlemen maupun yang tidak di parlemen pasti punya putra-putri terbaik. Ya, hari ini kita punya nih Pak, banyak sekali menurut kami dari berbagai partai yang profesional, yang punya rekam jejak yang luar biasa, yang punya integritas,
loyalitas dan kami meyakini juga punya loyalitas ke depannya dalam 5 tahun ke depan untuk sama-sama membangun bangsa ini. Kita bicara mengenai gizi buruk, ada nutrisi ya, perbaikan nutrisi dari makan bergizi baik yang sedang dan akan diproses untuk diperjuangkan sama 5 tahun ke depan. Lalu berbicara mengenai pendidikan. Ini kan investasi yang dalam 5 tahun tidak akan langsung kelihatan hasilnya gitu. Ini butuh katakanlah 5, 10, 20 tahun ke depan baru kelihatan, baru bisa direguk hasilnya. Tetapi kalau tidak dimulai, ya nggak akan bisa terjadi. Tapi itulah luar biasanya Pak Prabowo hari ini, bagaimana beliau berpikir mengenai generasi mendatang. Bagaimana kita mempersiapkan generasi mendatang ini sepaham sejalan dengan apa Mas AHY, Ketua Umum kami Demokrat, komitmennya. Kader-kader Demokrat Pak di seluruh Indonesia sudah punya komitmen bersama dengan Ketua Umum. Dimanapun kami mendapatkan tugas dan tanggung jawab, kami akan amankan dan kawal betul pemerintahan ini. Jadi tidak mesti tadi sama kayak Bang Bestari, sama kayak Bang Pak Mardhani, bahwa harus di kabinet berapa atau apa, enggak, banyak Pak. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dalam konteks kebijakan tadi, dalam konteks aspirasi konstituen, simpatisan. Nah, itu kan bisa, dan yang paling penting gagasan-gagasan besar tadi untuk mempersiapkan generasi penerus kita. Ingat Mbak, kita ada middle income trap ya, menjadi isu hari ini. Lalu kemudian kita juga ada yang namanya SDGs 2030, ada Sustainable Development Goals yang ingin kita capai 2030 sehingga 2024 sampai 2029 ini kan menjadi penghantar yang sangat penting, momentum yang sangat penting, dan kita punya Indonesia Emas 2045 yang ingin kita capai juga. Gitu. Pemirsa, ini mungkin pikiran saya saja ya, nanti kita akan bahas. PKS dan Nasdem mungkin tidak mengapa kalau masing-masing dari partai politik ini tidak mendapatkan kursi menteri. Kan yang penting usaha. Tapi bagaimana jika bahwa kursi menteri justru diberikan oleh partai politik yang tidak terlalu berusaha? PDIP mungkin sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Apa tanggapan mereka?